Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sudah sepantasnya dan sepatutnya lah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian. Yang nikmat Allah tersebut tidak bisa kita hitung jumlahnya dan tidak bisa kita nilai harganya. Lebih-lebih nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat kita masih dijadikan hambanya yang beriman dan senantiasa berserah diri kepadanya. Termasuk pada siang hari ini kita mau memenuhi panggilan Allah Ta'ala untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, penutup risalah kenabian, penyempurna syariat keislaman, alladzi addal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Nabi yang telah memberikan satu pencerahan peradaban kemanusiaan, yang karena dakwah beliau, karena perjuangan beliau kita bisa mengenal al-haq, yakni ad-dinul Islam. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat akan berdiri di bawah umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di hadapan para sahabat ketika itu, ala innaha satakunu fitanun. Hati-hatilah, engkau nanti akan menghadapi satu masa, satu zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah, penuh dengan ujian di dalam berbagai bidang kehidupan, ya ekonominya, ya pemerintahannya. Semua aspek kehidupan di ketika itu mengalami kerusakan. Dan nampaknya sabda beliau yang beliau ucapkan 1400 tahun yang lalu ini sangat relevan dengan keadaan kita sekarang ini. Di ketika menghadapi ujian-ujian tersebut, maka salah seorang sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, wa ainal makhraj ya Rasulullah? Kalau kami menghadapi situasi yang sedemikian itu ya Rasulullah, ekonomi rusak, pemerintahan penuh dengan kedoliman, wabah penyakit di mana-mana. Wa ainal makhraj ya Rasulullah? Beri kami petunjuk, apa jalan keluarnya ya Rasulullah? Apa way out-nya? Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah di ketika situasi seperti itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang cukup singkat, namun menjadi solusi kehidupan, dan ini pun akan bisa
menjadi sebuah petunjuk bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. Rasulullah menyatakan kitabullah. Ketika itu tidak ada jalan lain selain engkau kembali kepada kitabullah, ay Al-Quran. Fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Karena di dalam Al-Quran itu paling tidak ada 3 poin penting yang bisa kita jadikan sebagai pedoman. Yang pertama adalah naba'u ma qablakum. Al-Quran mengkisahkan bagaimana kisah-kisah umat-umat terdahulu yang mengalami kehancuran ketika kedoliman itu merajalela. Namrud misalnya, yang ketika itu merupakan raja besar. Bahkan dalam catatan sejarah, hampir 2/3 belahan bumi dunia ini di bawah kekuasaan Namrud, laknatullah alaih. Kekuasaannya ketika itu meliputi Babilonia, bahkan Asia. Hampir 2/3 belahan dunia ini di bawah kekuasaan Namrud. Raja besar dengan segala kesombongan dan kedolimannya, yang pada puncaknya ia mengaku sebagai Tuhan. Maka Allah SWT mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengajak Namrud kepada tauhid, mengajak Namrud kembali kepada kebenaran, tetapi nyatanya ia tidak mau menerima itu. Dan akhirnya sejarah mencatat kematiannya pun cukup tragis. Namrud itu matinya hanya dengan seekor lalat. Seekor lalat yang masuk ke dalam hidungnya. Kemudian lalat itu menyebarkan penyakit dari ke seluruh tubuhnya sampai ke otaknya. Maka dalam jangka waktu 3 hari saja Namrud mati dengan kesombongannya. Mestinya ini sebuah pelajaran. Maka kalau tadi Rasulullah mengatakan Al-Quran penuh dengan kisah-kisah umat terdahulu, bagi kita yang hidup di masa akan datang ini, di masa sekarang ini, Quran merupakan petunjuk kehidupan. Kita bisa mempelajari bagaimana nasibnya orang-orang yang meninggalkan kebenaran. Yang kedua, Al-Quran juga memuat wa khabaru ma ba'dakum. Al-Quran memberikan kabar tentang kejadian-kejadian yang akan datang, termasuk kejadian yakni kehidupan sesudah kematian. Kejadian hari kiamat ini juga diceritakan di dalam Al-Quran. Maka orang yang beriman ketika ia membaca Al-Quran akan menjadi obat bagi hidupnya. Dia yakin bahwa dunia ini hanya sementara. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Sehingga dia akan gemar mengumpulkan kebaikan-kebaikan untuk bekal ketika ia kembali menghadap Allah Ta'ala. Yang terakhir, wa hukmu ma bainakum. Al-Quran ini akan bisa menghakimi, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kalangan kita. Maka sesungguhnya ketika kita itu mengalami sebuah perbedaan apapun, kita kembalikan saja kepada Al-Quran. Karena Al-Quran yang isinya 6.236 ayat, 30 juz, 114 surat, ini sudah lengkap. Ini akan bisa menjawab berbagai macam permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Mulai masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sosial kemasyarakatan, masalah pemerintahan. Mulai dari masalah yang besar sampai masalah yang kecil, semuanya ada dalam Al-Quran. Maka sekarang saatnya lah kita kembali kepada Al-Quran ini, yang merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya ini. Maka Rasulullah SAW menyatakan, man ja'alal Qur'ana amamahu. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran ini sebagai imamnya, sebagai petunjuk hidup dan kehidupannya, maka qadahu ilal jannah. Al-Quran akan membimbing ia menuju ke surga. Namun sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu. Siapa yang membelakangi Al-Quran, mengacuhkan Al-Quran, dalam satu hari tidak pernah membaca satu ayat pun dari ayat Al-Quran, maka Al-Quran akan mendorong ia kepada neraka. Al-Quran akan menjadikan ia orang yang tersesat. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankan kami mengingatkan pada diri kami pribadi dan para jamaah sekalian, bahwa Al-Quran yang ada di depan kita ini bukan sesuatu yang biasa. Al-Quran ini adalah firman Allah. Semuanya mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas,
ini adalah firman Allah Ta'ala. Tidak ada satupun ucapan manusia di situ. Dan sampai akhir zaman Al-Quran tidak akan bisa dipalsukan. Karena dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku sendirilah yang akan menjaganya. Maka originalitas Al-Quran akan bisa terjaga sampai hari kiamat. Dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Maka tidak ada petunjuk kebenaran selain kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Kita baca Al-Quran, walau sehari 2 atau 3 ayat lah minimal. Kemudian kita baca dengan artinya, maka itu akan menjadikan sesuatu yang luar biasa. Kita rasakan ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang dinasihati langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca dengan penuh penghayatan, kita baca dengan penuh perenungan, maka insya Allah ketika itu nur Al-Quran akan masuk ke dalam hati kita. Dan hidayah Allah akan menerangi jalan hidup kita. Sehingga kita berhak mengibarkan bendera as-sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Bahagia dunia dan bahagia akhirat. Terakhir, terkait dengan masalah Al-Quran ini, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membaca saja sudah dinilai ibadah. Nabi bersabda, kullu harfin min kitabillahi falahu hasanatun. Setiap satu huruf di dalam Al-Quran itu adalah kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Sehingga ketika kita membaca alif lam mim, berarti ada 30 kebaikan yang dicatatkan kepada kita. Maka sangat sayang sekali kalau kita melewatkan hari-hari kita dengan tanpa membaca Al-Quran. Kita cari waktu yang bisa istiqomah kita untuk membaca Al-Quran. Minimal ya 2 ayat, 3 ayat, atau 1 lembar lah kita baca dengan artinya, dengan perenungan yang mendalam, maka hidup kita akan berubah. Dan ini jaminan Rasulullah. Mari kita coba kita rasakan. Ketika kita sudah mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, maka pasti akan ada perubahan besar dalam hidup kita. Akan ada secercah cahaya ilahiyah yang akan menerangi kehidupan kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi hidup kita, sehingga dengan demikian kita akan gembira. Maka Al-Quran ini marilah kita dekati, karena Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menunjuki orang-orang yang beriman agar tetap berada di jalan kebenaran. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala cahaya kebenaran. Kita diberikan oleh Allah Ta'ala nur-nur Al-Quran, sehingga kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita tundukkan hati kita. Senyampang ini adalah hari yang penuh berkah, Sayyidul Ayyam. Kita hadapkan hati kita untuk berdoa, bermohon dan bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma ahtim lana bil iman, Allahumma ahtim lana bil islam, Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna kulla ibadatina wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wa sabbit aqdamana bi jihadil Islam wahtim lana bi husnil khatimah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ja'al baldatana hadi Indonesia baldatan aminatan mutmainnatan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.